Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saya percaya saudara, setiap hari saudara menanti-nantikan video renungan dari para hamba Tuhan. Kiranya renungan-renungan hamba Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Hari ini renungan firman Tuhan diambil dari Amsal pasal 18 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Judul renungan kita, Pejuang Kata-kata Berhikmat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya saudara-saudara akan setuju jika saya mengatakan bahwa kata-kata itu sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kata-kata berpengaruh besar dalam apa yang kita putuskan, dalam tindakan kita, dalam suasana hati kita, dalam emosi-emosi kita. Kata-kata yang baik bisa membuat seseorang bahagia, tertawa, termotivasi, semangat, bergairah menjalani hidupnya. Tapi kata-kata yang tidak baik bisa mengakibatkan seseorang menjadi menangis, kecewa, marah, bahkan bisa mengakhiri hidupnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita semua berjuang dengan kata-kata kita, ya. Saya pribadi juga berjuang agar setiap perkataan saya adalah perkataan yang baik. Nah, bagian firman Tuhan hari ini yang kita renungkan membahas tentang perkataan yang berhikmat, harusnya itulah yang dimiliki oleh seorang anak Tuhan. Lalu bagaimana saudara supaya kita benar-benar bebas dari perkataan-perkataan yang tidak baik? Supaya kita akhirnya lebih banyak berkata-kata dengan benar. Tidak ada cara lain saudara, kecuali kita meminta hikmat kepada Tuhan. Meminta kepada Tuhan sang hikmat itu sendiri. Memberikan kepada kita hikmat agar kita bisa berkata-kata dengan baik. Tentu saja caranya dengan banyak belajar firman Tuhan. Lebih banyak merenungkan firman Tuhan. Dan lebih banyak berusaha belajar hanya mengeluarkan kata-kata yang menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudaraku, di bagian firman Tuhan yang kita pelajari hari ini pun mengatakan demikian. Saya bacakan buat kita di ayatnya yang keempat. Perkataan mulut orang adalah seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat adalah seperti batang air yang mengalir. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini memberitahukan bahwa kita tidak bisa tahu motivasi seseorang ketika dia berkata-kata. Seseorang yang menyampaikan kata-kata itu dikatakan seperti air yang dalam. Kalau kita melihat ke dalam air yang dalam, saudara, itu semuanya gelap. Jadi seperti itulah hati seseorang yang berkata-kata kepada kita. Kita tidak bisa menyelaminya. Kita hanya melihatnya seperti air yang dalam, begitu gelap. Lalu bagaimana sikap kita terhadap orang yang berkata-kata kepada kita? Saudara, kita tidak perlu memikirkannya. Apa motivasi dia, apa maksud dia, apakah dia tulus kepada kita berkata-kata atau dia sekedar menyindir atau menjatuhkan kita. Kita tidak perlu memikirkan itu. Nah, bagian firman Tuhan ini memberitahukan agar kita sebagai anak-anak Tuhan, mari dari diri kita sendiri kita belajar untuk menjadi orang yang berhikmat. Sehingga di bagian 4b dituliskan, ketika kita menjadi orang yang berhikmat, kata-kata kita itu seperti batang air yang mengalir. Seperti batang air yang mengalir. Hati kita itu seperti batang air yang mengalirkan kata-kata. Saudaraku, saya ini orang yang suka pergi ke daerah. Saya suka sekali pelayanan ke daerah-daerah. Kenapa? Itu beban saya. Untuk melihat orang-orang di daerah, melayani mereka, memberikan kabar sukacita kepada mereka. Nah, setiap kali saya pergi ke daerah, saya suka untuk singgah ke tempat-tempat di mana ada hutan, ada air terjun, ada sungai. Nah, ketika saya melihat sungai yang mengalir airnya saudara, saya bisa melihat dasarnya. Dasar sungai itu begitu bening. Jadi saudara, air yang mengalir seperti air dari sungai yang mengalir itu sangat banyak manfaatnya bagi tanaman, tumbuhan, hewan, bahkan bagi manusia. Demikianlah juga perkataan seseorang yang berhikmat.
Ketika kita belajar berkata-kata dengan penuh hikmat, kata-kata kita itu adalah kata-kata yang bermanfaat baik bagi orang-orang yang mendengarkannya. Saudaraku, saya tahu tidak mudah untuk memiliki kata-kata yang selalu baik, tapi mari kita berjuang bersama menjadi pejuang-pejuang kata-kata yang penuh hikmat. Mari kita lebih banyak belajar firman Tuhan, mari kita melatih diri berkata-kata dengan penuh hikmat, supaya orang yang mendengarkan tidak perlu curiga dengan isi hati kita, apakah tulus atau tidak. Tapi ketika mereka mendengar kata-kata kita, mereka diberkati. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat menjadi pejuang-pejuang berkata-kata yang berhikmat.